Seperti roda yang berputar, Vietnam kini jadi bulan-bulanan timnas Indonesia di berbagai level usia. Marcelino Ferdinand belak-belakan soal rumor gabung Oxford United, apa katanya? Pujian untuk timnas Indonesia dari legenda timnas Australia, keren deh! Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Vietnam pernah jadi lawan menyebalkan bagi timnas Indonesia di berbagai level usia. Namun, seperti roda yang berputar, situasi kini berbalik dan Indonesia dominan atas Vietnam. Indonesia pernah berada pada situasi di mana menang lawan Vietnam adalah hal langka. Sebagai gambaran, pada periode 2016 hingga 2023, Indonesia hanya sekali menang atas Vietnam pada level senior. Bukan hanya pada level senior, Indonesia juga acap kali kesulitan ketika bertemu Vietnam pada level usia. Salah satunya terjadi di Piala AFF U23 2023 lalu. Ketika itu, Indonesia bertemu Vietnam di final. Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong kalah pada babak adu penalti setelah bermain imbang 0-0 pada waktu normal dan extra time. Persaingan Indonesia dan Vietnam seperti putaran roda. Jika dulu Vietnam berada di atas, maka kini giliran Indonesia yang berada di atas. Indonesia kini jadi lawan menyebalkan bagi Vietnam. Sebab, Indonesia selalu menang pada 4 pertemuan terakhir dengan Vietnam di berbagai level usia. Titik balik dominasi Indonesia atas The Golden Star terjadi pada Piala Asia 2023 lalu. Berada di grup yang sama, skuad Garuda meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam lewat penalti Asnawi Mangkualam. Setelah kemenangan penting itu, Indonesia seolah punya kepercayaan diri lebih besar ketika bertemu Vietnam. Setelah Piala Asia 2023, Indonesia terus berbenah dengan menambah kekuatan lewat pemain keturunan. Sementara, Vietnam belum mendapat level terbaiknya sampai harus memecat pelatih Philippe Troussier. Indonesia dan Vietnam kembali bertemu di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Maret 2024. Pertemuan pertama digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Indonesia menang 1-0 lewat gol Egy Maulana Fikri. Pertemuan kedua dimainkan di Stadion Maidin dan Indonesia menang 3-0. Vietnam terkapar di kandang sendiri. Bukan hanya pada level senior, Indonesia juga jadi lawan menyebalkan bagi Vietnam pada kelompok usia. Hal itu terjadi saat Indonesia dan Vietnam bertemu di perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 2024. Pada duel di Stadion Manahan, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, Indonesia mempermalukan Vietnam dengan skor 5-0. Indonesia yang dilatih Nova Arianto benar-benar dominan pada laga ini. Saya bangga timnas Indonesia U16 menang lawan Vietnam dengan jumlah gol yang besar. Namun, kita jangan menjadi besar kepala, ujar Ketua PSSI, Erick Thohir. Bintang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand akhirnya memberikan respons terhadap gencarnya rumor yang menyebut dirinya bakal bergabung dengan klub Erick Thohir, Oxford United. Oxford United baru saja promosi ke EFL Championship 2024-2025 atau divisi kedua Liga Inggris setelah memenangkan babak play-off Ligue 1 musim lalu. Marcelino Ferdinand tidak akan lagi membela KMSK Deinze. Sebab, kontraknya tidak diperpanjang oleh peserta kasta kedua Liga Belgia tersebut. Sebelumnya, kakak dari Marcelino Ferdinand, Octavianus Hernando, mengungkapkan bahwa adiknya itu bakal berkarier di Inggris pada musim depan. Octavianus Fernando mengatakan bahwa destinasi saudara laki-lakinya itu antara dua level kompetisi, yaitu EFL Championship atau Ligue 1. EFL Championship ialah divisi 2 Liga Inggris. Sementara Ligue 1 adalah kasta ketiga. Marcelino Ferdinand memastikan masih akan berkancah di benua biru. Saya menegaskan saya masih bermain di Eropa. Tapi klubnya rahasia, ungkap Marcelino Ferdinand. Ada beberapa opsi juga. Kami masih obrolkan. Kita lihat nanti sampai saya tanda tangan kontrak. Masih belum tahu. Kami sedang proses. Ada obrolan intens. Kita lihat nanti, ucap mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut. Selama membela KMSK Deinze, Marcelino Ferdinand tidak banyak mendapatkan kesempatan bermain. Lino hanya 7 kali bermain pada laga resmi bersama klub tersebut. Sebanyak 7 pertandingan itu dilakukan Marcelino di ajang Challenger Pro League. Lino mampu mencetak 1 gol dari 7 pertandingan itu. Seperti yang disinggung di atas, peran paling besar Marcelino Ferdinand kepada KMKS Deinze adalah peningkatan pengikut mereka di media sosial.
Akun Instagram klub itu bahkan diikuti ratusan ribu warganet yang mayoritas berasal dari Indonesia. Timnas Indonesia mendapat pujian dari legenda Timnas Australia, Tim Cahill. Rupanya, Cahill menaruh perhatian lebih terhadap performa skuad Garuda belakangan ini. Tim Cahill datang ke Indonesia untuk mengunjungi Dewa United Sports Center, Tangerang. Di sela-sela kunjungan, ex-gelandang Everton itu memberikan penilaiannya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Saya pikir ini baru berusia 1 tahun dan klub ini baru 3 atau 4 tahun di kompetisi dan finish kelima musim lalu, ujar Tim Cahill di YouTube Dewa United FC. Hal yang menyenangkan adalah melihat kinerja tinggi. Anda memiliki asrama untuk anak-anak muda, lapangan, di mana mereka makan, ruang pelatih, fisioterapi. Di sini ada stadion basket besar ketika saya tur kemarin, tetapi juga lapangan sepak bola dan fasilitasnya, kolam renang, semuanya kelas 1, jelas Tim Cahill.